bisa berangkat tahun ini langsung. Kalau nggak ada corona aja mah. Ya kalau nggak salah ada yang disebut pusken, dapat menghilangkan kefakiran dan dosa. Jadi dosanya dihapuskan dengan perhitungan sama Allah. Gimana perhitungan, Bu? Haji nih Ustaz. Itu kalau daftar sekarang, innama 'alaikan nida' wa layyal bala. Engkau tugasmu panggil. Nabi Ibrahim kemudian berdiri di bukit Sofa atau di bukit lainnya mengatakan innallaha faradha, dan jangan takut berkurang fulusnya. Subhanallah. Ana masih ingat dengan cerita tatkala jadi reporter di Saudi. Ana dulu sempat, oh iya kata istrinya, nggak apa-apa. Akhirnya pulang dari haji itu Allah kasih rezeki sama kita Ustaz. Akhirnya benar, ana nggak berangkat haji. Ana bangun masjid. Baik, barakallahu fiik, mungkin itu yang dapat ana sampaikan. Kita masih sisa berapa jemaah? Sisa 5 lagi. Sehingga tugas kita adalah terus beramal. Kalau bicara apakah itu sudah ditentukan, semuanya sudah ditentukan. Baik, jadi seperti itu. Rizki, kalau bicara itu sudah ditetapkan, udah ditetapkan sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga tugas kita adalah melanjutkan perdagangan Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi yang jelas usaha dagang itu kalau Khaybar dibagikan kepada umat Islam, tapi ada fadak yang diberikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dari sanalah Nabi biasanya memberikan nafkah kepada anak, termasuk rezeki. Jika benar bagi yang belum punya atau ingin punya anak juga bisa. Beliau berdoa minta anak tentunya sejak menikah sampai rambutnya menyala dengan uban. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya orang kalau berpikir tidak kira punya anak sudah. Tapi Nabi Zakaria mengatakan walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku enggak pernah merasa melarat sengsara dengan berdoa kepadamu. Yakin Allah akan mengabulkan. Tapi ya Allah kabulkan doanya Nabi Zakaria. Namun Allah kasih ujian yang berat buat Nabi Zakaria. Apa ujiannya? Dia melihat kepala anaknya dipenggal. Minta anak bertahun-tahun, dikasih anak. Melihat anaknya itu kepalanya dipenggal, dihadiahkan kepada pelacur. Allahu Akbar. Di sini kita tahu ujian yang paling berat adalah untuk para nabi. Sehingga buat teman-teman yang belum punya anak ya, berbaik sangka sama Allah. Terus doa minta anak, terus minta doa anak. Pasti dikabulkan, pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Allah nggak pernah ingkar janji. Ud'uni astajib lakum. Hanya saja bentuk dikabulkannya doa itu satu dari 3 hal. Yang pertama, yang diminta dikasih. Minta anak dikasih. Yang kedua, anak nggak dikasih, tapi diselamatkan dari musibah, petaka, bala yang setara dengan doa yang dia panjatkan. Antum pernah nggak doa supaya nggak ditabrak jemaah? Ya Allah jangan sampai ketabrak truk. Mungkin kita nggak pernah doa seperti itu. Tapi suatu hari tahu-tahu kita selamat dari tabrakan. Ini karena doa yang mana? Boleh jadi karena doa minta anak tadi. Tapi anaknya nggak dikasih, diselamatkan dari musibah dan petaka. Jadi kita yakin pasti dikabulkan sama Allah. Yang ketiga, kalau itu nggak dapat, maka doanya itu diwujudkan pahala buat dia di akhirat. Yang di dunia ini fana, tapi yang dikumpulkan di akhirat itu yang akan kekal dan abadi. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan ini, apa kata para sahabat? Idzan nukfir. Kalau gitu kita banyak-banyak berdoa. Qala Allahu aktsar. Allah akan kasih lebih banyak lagi, jangan takut. Apa yang di tangan Allah itu nggak pernah berkurang jemaah.
Subhanallah. Apakah ada hubungannya rizki dengan ujian? Iya, sangat erat sekali hubungannya. Karena hidup ini adalah ujian. Manusia itu tidak pernah keluar dari ruang ujian. Yang ada pindah ruangan. Jadi ujiannya terus. Pernah diuji kemiskinan, terus dikasih kaya, berarti diuji dengan kekayaan. Orang yang sakit diuji dengan sakit, yang sembuh diuji dengan kesembuhan. Karena Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami memberikan kepada kalian ujian. Bentuknya apa? Kebaikan atau keburukan. Itu ujian yang sebenar-benarnya. Cuma kebanyakan orang kalau dapat rezeki nggak ngomong diuji. Mau sakit kita diuji sedang Ustaz. Padahal sebenarnya dapat rezeki pun diuji. Hasilnya ya kita lihat. Bagaimana Qarun ketika diuji dikasih rezeki yang berlimpah ruah. Dia akhirnya jadi congkak, jadi sombong. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang ada pada diriku, karena kecerdasanku, karena ketangkasanku, karena ilmuku, atau karena Allah tahu aku pantas mendapatkannya. Oh, seperti itu. Apa yang terjadi dengan Qarun? Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Allah jadikan dia percontohan. Rumah, harta, dan dirinya dibenamkan di dalam tanah. Makanya sampai hari ini mon beda harta yang ditemukan di tanah apa? Harta Qarun. Ada benedikna Qarun jemaah. Tapi karena Qarun jadi percontohan tadi, hilang Qarun itu jemaah. Tapi bagaimana Nabi Daud? Nabi Sulaiman putranya Nabi Daud alaihissalam. Perbedaan antara ujian yang Allah berikan kepada Qarun dengan rezeki yang berlimpah ruah, tapi bagaimana sikapnya Qarun, dan bagaimana Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana Ratu Balqis itu ada di depan dia, dari Sabak sana sampai ke Urshalim, sampai ke Baitul Maqdis dalam waktu yang sangat singkat sekali. Kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini karunia dari Allah untuk mengujiku. Menyampaikan, ini ujian gitu. Jadi orang itu harus sadar bahwa rezeki yang dilimpahkan itu adalah ujian. Apakah aku termasuk yang bersyukur atau aku kufur? Orang-orang yang gak beriman, dia itu kalau dapat rezeki, kalau dapat jabatan, ditinggikan kedudukannya. Seperti Allah sebutkan di surat Al-Fajr. Apa yang akan dia katakan? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Ini manusia kalau diluaskan rezekinya, dimuliakan, dikasih jabatan, kedudukan, dia mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Wa idza ibtalahu faqadara alaihi wa amma idza fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza ibtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Kalau disempitkan rezekinya apa kata dia? Tuhanku menghinakan aku. Enggak. Kalla, enggak seperti itu jemaah. Jadi kita harus tahu bahwasanya harta dunia itu bukan standar cinta Allah kepada hambanya, bukan. Jangan pernah berpikir kalau orang itu jadi bupati, orang itu jadi gubernur, jadi presiden, atau dia memiliki jabatan dan kekayaan, oh berarti Allah cinta sama dia, Allah memuliakan dia. La, kalla. Enggak. Dunia ini bukan standar. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innallaha yu'tid dunya
man yuhibbu wa man la yuhib. Allah membagi dunia ini kepada yang Allah cintai dan kepada yang Allah tidak cintai. Allah berikan dunia, jabatan, kerajaan, kekuasaan kepada siapa? Fir'aun. Allah kasih Fir'aun. Bayangin bagaimana kerajaan Fir'aun. Bagaimana sungai mengalir dari istana Fir'aun. Bagaimana dia memiliki bala tentara dengan jumlah 600.000 tentara pada masa itu. Fir'aun. Dan bagaimana Nabi Musa alaihissalam hidup mengembala kambing. 10 tahun Nabi Musa mengembala kambing. Subhanallah. Jadi Allah itu berbagi dunia kepada siapa saja. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Artinya kalau antum dapat rizki, kemudian antum semakin dekat sama Allah, bukan rizkinya yang menandakan cinta Allah, tapi kedekatan antum sama Allah. Tambahnya iman antum. Alhamdulillah Ustaz, dulu anak gak pernah sholat malam Ustaz. Sekarang sejak pandemi ini bisa sholat malam. Nikmat. Anak dulu gak pernah sholat duha Ustaz. Alhamdulillah sejak di PHK tiap hari sholat duha Ustaz. Karena tak ada lakonnya dia ya sholat duha. Tapi alhamdulillah gitu loh. Ini berarti ada sebuah karunia Allah kepada dia. Karena dia jadi lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Banyak orang jamaah kalau dapat rizki itu lupa sama Allah. Tabiat manusia. Jadi kalau lagi susah soft pertama. Makanya kalau antum lihat yang di soft pertama ini kadang-kala kalau nggak pernah lihat soft pertama, oh di otang dengan ini. Kadang-kala karena nggak pernah soft pertama. Tapi kalau dia lagi banyak rizkinya kadang-kala telat-telat datang. Itu godaan dunia. Maka hati-hati. Baik. Ini kayaknya pertanyaan terakhir jamaah. Apakah rizki yang sudah ditetapkan pada manusia itu bisa tertahan karena perbuatan kita Ustaz? Ahibati fillah. Yang memberikan rizki itu Allah. Dan Allah sudah membuat keputusan bagaimana rizki itu diambil. Maka kata Nabi SAW, sebagaimana Jibril menghembuskan di hati Nabi SAW, wala yahmilannakum istibta'u rizq. Jangan sampai perasaan lambatnya rizki, tertahannya rizki kita, akhirnya kita menempuh cara yang haram. Terus gimana? Karena yang di sisi Allah tidak dapat dicari, tidak dapat diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Loh, tapi Ustaz, ana lihat fulan dengan cara yang haram pun banyak fulusnya. Iya, tapi dia nggak akan dapat berkah dari harta yang dia miliki. Nggak ada berkah aja. Antum melihat perampok sekali dapat berapa? 400 juta. Seminggu tak ada aja. Habis. Orang bisa hidup dalam setahun dengan gaji 2 juta sebulan, berarti setahun dia berapa yang dia habiskan? 24 juta. Ini 400 juta seminggu habis. Jadi dihalangi dari berkahnya rezeki tersebut. Jadi kalau bicara apakah rezeki yang sudah ditetapkan bisa tertahan? Bisa tertahan karena perbuatan dosa yang dilakukan. Allah juga sudah tahu dia akan berbuat dosa pada hari itu yang menyebabkan rezekinya tertahan. Makanya kata Nabi SAW, innal abda la yuhramur rizq bidzambin yusibuh. Sesungguhnya hamba dapat tertahan dari rizkinya, terhalangi dari rizkinya gara-gara dosa yang dia lakukan. Mungkin tadi Anda sampaikan jumlahnya tetap dapat dia jamaah. Dia Ustaz, orang ini Masya Allah Ustaz, na'udzubillah ya, kalau kita lihat orang itu gak sholli Ustaz, perbuatannya dosa, tapi hasilnya banyak Ustaz. Tapi dia diharamkan dari rizkinya, tidak dapat menikmati rizkinya. Apa kata Allah? Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Engkau itu jangan takjub, jangan heran sama hartanya orang-orang kafir, sama anak-anak mereka yang sukses. Kenapa? Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah itu hendak mengadab mereka dengan harta itu.
dengan anak-anak mereka dalam kehidupan dunia ini. Karena sebenarnya rizki itu adalah yang bermanfaat buat kita. Kalau gak bermanfaat buat apa jamaah? Kita punya fulus banyak buat apa? Orang di rekeningnya ada 1 M, tapi dia makan gak bisa makan. Dia nasi putih sama telur bas. Itu becaan. Fulusnya gak banyak, semua bisa dia makan. Kita kalau melihat nominal rizkinya lebih banyak mana? Lebih banyak itu orang kaya yang punya 1 M. Ini tukang becak punya berapa? Tapi lebih banyak mana rizkinya? Tukang becak. Ketika dia dapat makan, memanfaatkan apa yang Allah ciptakan untuk kehidupan dia, jemaah. Jadi rizki itu yang bermanfaat buat kita. Maka jangan takjub dengan ya orang-orang yang kaya raya, yang anaknya sukses tapi mereka tidak bertakwa kepada Allah, itu akan jadi azab buat mereka. Jadi kalau berbicara apakah bisa tertahan rizki yang sudah ditetapkan? Nah, bisa tertahan gara-gara dosa. Dan dosa itu pun Allah sudah tahu kapan akan dilakukan manusia. Haibati fillah, ada sebuah doa yang dinisbatkan kepada Nabi Dawud alaihissalam dan juga dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam. Beliau berlindung dari 5 hal. Mungkin kita semua pernah mendengarnya, tapi anak ingatkan ini sudah di akhir Jumat. Mungkin antum bisa gunakan untuk membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Dari tetangga yang buruk. Tiap hari kita kumpul sama dia, kita berlindung kepada Allah. Yang kedua, wa min zaujin tushayyibuni qabla al-masyib. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari pasangan hidup yang membuatku beruban sebelum waktunya. Ada orang yang lihat ubannya belum waktunya sudah keluar semua, gara-gara istrinya kadang-kala. Iya, tuntutan ini itu macam-macam. Nabi berlindung. Yang ketiga, wa min waladin yakunu alayya rabban. Aku berlindung dari anak yang jadi penguasa atas orang tuanya.